Dan saya Arvin Arsdiana. Buat teman-temanku semuanya, jangan lupa subscribe channelnya Dedi Santana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Dedi Santana. Hadir. Ada perubahan energi, Mas? Nah, ini saya melihat ada sesosok sebuah hewan besar di sini. Oke, itu sering keluar pocong. Gimana, Mas? Itu sebenarnya enak kalau tangganya kalau kemes itu paling sebenarnya itu warung. Itu sing oleh anu ini pengen nih. Oh iya. Masuk sama Mas Luka ya. Oke, pemirsa semuanya ya. Sekarang kita bersama Gosaan ya, untuk mengungkap sebuah misteri yang ada di sini ya. Bersama narasumber dari warga sekitar yang pastinya. Ya. Oke, mungkin kita akan keliling di mana, Gus? Kita ke makam sini dulu. Makam yang ada di belakang sini bersama ya. Narasumbernya Bapak Ahmad. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Syekh Al-Qalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Agisi. Alhamdulillah ini Mas Dedi ya. Pada season kali ini kita bertepatan di satu lokasi yang sangat indah seperti ini. Dan alhamdulillah dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa halangan arah atau apa, sehingga kita bisa sowan di satu makam ini. Jadi kalau sepintas selalu Mas Dedi ya, yang saya dengarkan tadi di sini adalah ada beberapa makam yang kaitannya pernah mengukir sejarah di satu tempat ini. Jadi sejarah yang seperti apa yang kaitannya dulu beliau-beliau yang dimakamkan di sini adalah bentuk dari sesepuh ataupun bini sepuh yang membangun sebuah pondok pesantren yang sekiranya sekarang ini sudah tidak ada lagi pondok pesantrennya, sehingga rasa hormat kita, taklim kita tetap kita doakan beliau-beliaunya semoga arwah roh leluhur ini tetap diterima di sisinya. Sehingga Bapak, kalian Bapak sinten asmanipun? Selamat. Bapak Selamat. Di sini ada satu makam ya Pak. Di sini ada satu makam yang konon ceritanya makam ini adalah salah satu bini sepuh di sini yang memang erat keberadaannya akan berkembangnya kota Serono ini, yang memang dulu konon ceritanya beliau sebagai ulama ataupun umarok di sini. Sehingga kalau menurut sejarah yang ada, ini saya mau tanya Pak, beliau itu siapa coba?
Ini dari ibunya almarhum Pak Busairi. Pak Busairi. Oh, Pak Busairi itu pengasuh pondok pesantren. Oh iya, Ini ibunya. Terus bukan sekalian di sini ada makam sekalian bapak sama ibunya? oh, enggak. Enggak ya, hanya ibu. Kalau bapaknya bapaknya ada di sana. Jadi beliau ini salah satu bisa dikatakan bunyai yang memang beliau itu punya putra, terus putranya adalah salah satu pengasuh pondok ataupun kiai di pondok tersebut. Nah, terus gini Pak, ya biasalah kita mengulik dari satu permasalahan ini, dan mungkin makam-makam seperti ini yang tidak jauh dari sejarah yang telah terlewatkan, yang pasti ada lah, setuju ya, kalau ada hal-hal yang aneh seperti itu mungkin bisa diceritakan pengingat pripun mungkin. Kalau di sini saya tidak melihat barang-barang aneh gitu. Gitu. Terus ya mungkin kan ada kisah-kisah tertentu ataupun cerita-cerita masyarakat sekitar yang kaitannya dengan keberadaan makam kan memang aneh. Kalau dengan kondisi sekarang ini saya melihat itu dengan kondisi yang aneh. Dalam kondisi yang aneh kalau dulu bisa jadilah karena di sini terbentuklah satu pondok pesantren dan ada makamnya itu sudah biasa. Dan sekarang setelah pondoknya itu tergerus akan zaman, terus ini sudah menjadi rumah masyarakat biasa. Apa tidak ada cerita-cerita mistis ini? Ya, dulu. Ini Bapak ini ya, Asmani. Pak Rasidi. Pak Rasidi. Monggo. Ini di pohon apa ini? Jambu darsono itu yang kecil Oh, ini. gitu nggih. Itu sering keluar apa? Pocong. Oh gitu. Jadi makhluk astralnya berbentuk pocong. Iya. Yang sering menampak di sini. Iya. Sering anak-anak sini tahu kalau ada pocong di sini itu sering. Bahkan ketakutan sampai lari gitu ya Pak. Oh iya, sepeda sampai ketinggal di sini Pernah ada ya? pernah gitu. ada. Ya ini munculnya dari Pohon ini. pohon Ya? ini. Ya seperti itulah mungkin pengalaman mistis dari satu wilayah di daerah ini Mas, yang bisa diceritakan sama masyarakat sekitar. Dan mungkin hal-hal yang lain daripada itu, selain dari makom ini ada juga makom kiai yang dulunya itu memimpin ataupun menjadi sesepuh dari pondok pesantren. Langsung sana saja. Monggo. Monggo. Oke teman-teman ya, sekarang kita menuju ke makam yang ada di sebelah sana. Ini adalah salah satu makam dari putra beliau yang dinamakan Pak Busairi, Pak Yai Busairi. Jadi beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren yang sekarang sudah tiada. Dan hal inilah yang sekarang itu menjadi sebuah kepedulian sosial bagi kita. Jadi setelah dimakamkan beliau, bukan lagi urusan kita itu sebagai umat yang tidak memiliki rasa terima kasih, tidak. Tapi setidaknya dengan berjalannya zaman yang seperti ini, keberadaan makam ini hanya sebagai ruang lintas. Ini Gus, ada yang spesial ya dari dusun ini yang dinamakan sumberan ya. Jadi banyak sumber di sini gitu loh. Contohnya gitu, yang ya. ada di belakang situ. Oh, itu ada sumbernya. Nah, itu namanya sumber apa? Sumber santri. Ya, juga ada yang di titik sebelah mungkin belakang sana itu ada apa? Air terjunnya di sana. Ini kalau mungkin pusat, nanti. di sini juga pusat sumbernya di situ. Oh, pusat sumbernya di Yang mistisnya kuat di sebelah sana ya. Gitu. Jadi ini adalah salah satu makam yang memang menaungi akan hal seperti ini. Maksudnya gini Mas, jadi beliau ini bukan tanpa ada satu maksud tertentu berada di sini. Yang pasti orang-orang terdahulu itu memiliki sebuah ritual khusus, sehingga dari ritual khusus itu menimbulkan sebuah titik keputusan di mana hal-hal itu menjadikan sebuah keputusan besar bagi beliau untuk bernaung di satu wilayah ataupun di satu tempat. Sehingga di sini yang dinamakan sumberan itu yang pasti lebih dahulu sumbernya daripada kiai yang ada di sini. Nah, disitulah letak kearifan lokal yang memang masih bisa kita rasakan, dan mungkin hal-hal seperti inilah yang memang kita patut akan lestarikan, akan kearifan lokal yang seperti itu, sehingga
kita sebagai budayawan, kita tetap memiliki rasa terima kasih terhadap roh leluhur yang memang benar-benar senantiasa tetap menjaga akan kearifan lokal yang ada di Desa Sumberan ini. Dan mungkin dalam perjalanan kali ini kita bisa melihat sumber yang memang jenengan sebutkan tadi. Saya tertarik untuk menuju ke sumber yang utama. Oke, Ayo. Berapa bulan nggak pernah Biarpun kemarau kayak apa ini nggak bisa terus Nggak bisa kering. nggak ada Kering, namanya kering dulu. Inilah Mas, jadi salah satu keanehan di dalam alam ya Mas ya. Jadi di dalam alam ini ada beberapa bentuk aneh, yaitu seperti sumber yang di satu tempat. Ini dataran tinggi loh Mas. Iya. Jadi kalau sampean bisa lihat kalau di dataran tinggi kayaknya sih kalau untuk ngomongkan sumber itu tidak mungkin hal ini terjadi. Tapi ya wallahu alam, karena Allah itu menciptakan ini untuk kita pikirkan dan untuk kita manfaatkan setelah kita pikirkan itu. Disinilah letak keputusan kenapa kiai-kiai besar ini bernaung di sini dan membuat sebuah pondok pesantren. Karena kalau menurut gambaran saya di sini memang dulunya itu mungkin hingga sekarang keangkarannya itu tetap terjaga. Jadi kalau untuk hal-hal yang mistis seperti ini tanpa adanya bukti dan tanpa adanya sejarah, tidak mungkin hal ini bisa kita bicarakan ataupun bisa kita bahas sebagai sebuah bentuk edukasi kita bersama. Iya. Jadi gini Mas, coba ya. Kita kan bawa alat Mas. Jadi kalau memang kita undang, beliau itu bisa hadir enggak? Jadi kita hanya sebatas kepingin tahu seberapa sih besar kekuatan yang ada di sini dan manifestasi dalam bentuk apa ataupun penampakan yang seperti itu. Karena saya melihat ada beberapa penampakan yang sekiranya itu bukan bertempat di sini, melainkan beliau itu ada sumpah serapah dengan adanya bentuk taklim hal-hal khodamiyah ini terhadap satu tempat ini. Karena dulu sejarah-sejarahnya terdahulu dia itu disumpah untuk menjaga hal ini. Maka dari itulah alasan kenapa sumber ini tidak akan pernah kering walaupun di musim kemarau panjang. Coba Mas Amen ambil alatnya boleh. Detektor. Oke, ini teman-teman ya. Saya selain bersama Gus Saan, saya juga membawa sebuah alat, mungkin teknologi Gus ya. Iya, hanya sebatas untuk untuk mendeteksi sebuah energi, ya. gitu kan. Ini nanti di sini ada titik-titiknya, jadi ada hijau, kuning, sama merah. Jadi mungkin kalau jadi mungkin nanti kalau hijau itu mungkin ya levelnya level ya masih belum seberapa. Tapi kalau kuning sampai ya mungkin sedang ya. Nanti kalau merah mungkin di sini sudah mungkin kuat banget. Coba kita kolaborasikan. Coba tak arahkan ke sana dulu ya. Tidak harus di sini ya, dulu. Siap. Enggak apa-apa Mas, langsung di sini aja Mas. Oke. Nanti kehadirannya akan terasa kok. Kehadirannya akan terasa. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir. Ada perubahan energi Mas? Nah, ini saya melihat ada sesosok sebuah hewan besar di sini. Ini badannya di dalam jauh sana, jadi gambarannya kepala itu masih nongol gini, kayak belut mau cari nafas. Nah, ini tenggelam lagi dia, pelan-pelan tenggelam lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dia izin untuk pamit. Jadi dia sungkan dengan adanya keramaian seperti ini. Oke. Turun. Hilang. Dah. Jadi ini memang di sini ini banyak terletak sebuah tempat-tempat yang masih dirahasiakan sama alam. Dan mungkin di saat pondok pesantren itu dulu dibangun, hal-hal seperti ini dijaga dulu Mas.
mungkin untuk tempat mandinya para santri ataupun justru malah tempat mandinya para kiainya juga, sehingga hal-hal seperti ini tidak jauh dari syahadat sholawat yang bisa memperkuat akan energi yang di sini. Sehingga selain di sini ada banyak lokasi di sini yang mungkin bisa kita eksplor malam ini. Buat Mas siapa tadi? Ada lagi Mas ya tempatnya ya? Ada. Nah, mungkin kita bisa berpindah. Oke, kita dapat izin kok di sini, sangat welcome sekali. Sehingga saya berterima kasih sekali dengan adanya manifestasi ini, dan mungkin dari sini lebih jelas juga. Oke teman-teman ya, kita menuju ke bawah melihat ke air terjun sebelah sana. Kita lanjut ke bawah. Medannya sangat berat, sangat sulit sekali. Ya bisa. Kalau memang sudah muncul semua ada yang masuk. Yang rata-rata kan ya, yang berat nggak mungkin. seru Mas. Jadi setelah kita itu melewati perkampungan dengan menyusahkan kecil seperti itu, kita bisa menemukan tempat yang seperti ini. Tapi yang menjadi dilema di sini adalah umumnya Mas. Dia tidak bisa apa ya, mungkin lah kalau memang tempat hal ini dekat dengan rezeki, otomatis konsekuensinya akan seperti itu. Di satu sisi kita itu memang pada kalanya hal ini tempat ini sangat sakral sekali, tapi di satu sisi ini juga sangat warga mungkin, sehingga ya kita harus mengalahkan salah satu, sehingga walaupun ya ini harus ada sentuhan dari dinas terkait, baik dinas sosial untuk ataupun dinas-dinas terkait yang kaitannya apalagi ya dinas pariwisata terutama. Jadi bisa ini kita undangkan untuk menjadi sebuah ekowisata, sehingga di desa ini kalau memang sudah hal itu sudah ada Mas, dan ini kan akan bisa menjadi sebuah pendapatan daerah, bahkan mungkin warga sekitar akan diuntungkan dengan adanya hal ini bisa di-share ke halayak umum baik di kebun atau di sana. Selain dari kearifan lokalnya, selain dari keangkeran secara tertentu, juga ada hal yang lain yang sekiranya masih bisa kita buat untuk edukasi ke sana, sehingga masyarakat sekitar itu juga akan mendapatkan pendapatan dari satu wilayah yang terkait dengan adanya sejarah-sejarah seperti ini. Ya ini Banyuwangi banyak, jadi Banyuwangi itu banyak. Nah tetapi di sini seolah-olah mata kita kok terbuka. Jadi misalkan hal ini bisa terawat dengan baik, enggak itu juga kok di sini akan seperti di makam-makamnya para wali. Kalau terjelaskan dengan apa ya, bisa dijelaskan dengan baik, sejarahnya tercatat juga dengan baik. Hal ini akan juga bisa menjadikan satu tempat ataupun wilayah yang baik untuk menghilangkan ekonomi masyarakat sekitar. Kalau desaan merasa
Mana, Om? Lewat pundi? Yen nah sumber sih. Monggo. Jadi banyak Mas, ternyata hal yang memang bisa kita buat. Banyak banget Mas. Ah, Banyuwangi ini sungguh istimewa. tidak jauh loh Mas, seperti di Mojokerto loh Mas di sini. Jadi kalau di Mojokerto itu kan memang benar banget kan Kita titik Iya. itu terdapat sumber. Terdapat sumber. Ini kalau memang bisa difikirkan kembali Mas, bagi orang-orang PDAM mungkin bisa dikelola loh. Iya. Nah, cuman memang kaitannya kayaknya kalau masalah sejarahnya memang apa Mas ya, di sini ada keterkaitan dengan sejarah-sejarah yang lalu akan perjuangan di mana sesepuh terdahulu itu dasarnya ini Mas. Jadi kalau menurut saya pola pikir itu al-ismun hasanin, nama adalah sebuah doa. Di sini yang dinamakan desa Sumberan. Desa Sumberan, kecamatannya Kecamatan Serono. Serono. Serono itu kalau kita ambil dari sebuah filosofi yang ada, Serono itu sama dengan Sarono. Karena kalau menurut dari lintang, garis lintang yang kita biasa kita lewati dari jalur Banyuwangi sampai ke dari jalur anggap saja dari Genteng sampai ke Banyuwangi. Kota Serono itu adalah kota sebelum Rogo Jambi. Jadi kalau orang terdahulu filosofinya gini Mas, kalau melihat dari titik sejarahnya ya, kalau orang itu mau setelah ada peperangan Mojopahit dulu yang ada di kota Genteng, itu dulu namanya kota Genting. Kalau menurut sejarah yang saya dapat itu namanya kota Genting. Jadi kota Genting itu adalah tempat lapangan di mana puputan Bayu itu perang itu pertama di sana, bukan di desa Bayu. Jadi perang di sana di desa Genteng. Jadi untuk menjajaki musuh itu dari kota Jajak. Nah setelah ada beberapa banyak korban dari peperangan itu, kalau mau mencari obat dari peperangan itu, misalkan ada pasukan ataupun prajurit yang terluka, di situ carinya di Rogo Jambi. Ini juga obatnya. ada sumber penawar namanya. Nah, iya. Ada. Iya. Nah jadi cari obatnya di Rogo Jambi karena Rogo itu arti dari filosofinya adalah badan, Jambi itu adalah jamu. Lah kalau nggak menemukan jamu itu dari mana asalnya? Kalau belum melewati kota Sarono, ini adalah sarana. Jadi ngeraciknya itu cari tempatnya, cari obatnya di sini. Mungkin salah satunya ini dari sumber yang ada ataupun dari daerah desa Sumberan ini dibawa ke Rogo Jambi, jadikanlah sebuah produk yang bisa dijadikan sebuah jamu ataupun obat bagi para pasukan. Kalau cerita-cerita masalah penawar, insya Allah di situ lebih. Di Iya, situ lebih. kalau ada orang sakit kayak apa, mandi di situ, tanya lah dulu. Itu kan? langsung sembuh. Jadi di Banyuwangi masih banyak. Jadi di Banyuwangi memang benar-benar masih banyak penawar. hal-hal yang keterkaitannya kental banget akan masalah sejarah. Nah ini sekarang kita kaula muda di sini ataupun orang-orang yang peduli dengan adanya sejarah, ayo kita eksploitasi ini untuk menjadi ekowisata sehingga nggak kalah dengan ada yang di Mojokerto. Coba bayangkan Mas, kalau kita itu memiliki cerita dari Jajak gini-gini, Sempu, Eseme, Poro Empu, jadi menang kalahnya itu dari sana. Nah sehingga perang itu tadi menurut Mojopahit dulu kurang, sehingga puputan Bayu yang terakhir ada di desa Bayu. Yang dikumpulkan dari Bali sana, perang melumpuk di desa Bayu, sehingga di desa Bayu itu adalah desa puputan Bayu, di mana perang terakhir besar-besaran masalah agama, baik juga masalah kenegaraan, masalah politik habis di sini. Disinilah letak. Jadi Banyuwangi dulu ditumbali dengan darah. Makanya sampai dinamakan Banyuwangi. Lah sebelum Banyuwangi apa Blambang? Yang Blambang itu adalah darah. Jadi Banyuwangi kota yang sangat angker sekali. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga apa? Banyuwangi dilambangkan seperti ular yang berkepala orang yang wong sing ganteng apa sih ngaran. Pewayangannya itu kepalanya Janoko, badannya adalah ular. Filosofinya ular itu dengan keadaan sakit apapun, asal ekornya itu masih nyantol, sembuh. Banyuwangi seperti itu orang-orang. Sehingga bisa dikatakan Banyuwangi wonge ruwet-ruwete wong.
Tapi lek dijak musyawarah alhamdulillah bisa. Itulah orang Banyuwangi. Sehingga jangan diambil sisi negatifnya saja. Ayo kita kuak hal ini supaya bisa menjadi edukasi positif bagi halayak umum yang bisa dinikmati anak cucu kita. Karena dari pola dasar dari alim ulama yang memang kita jalani adalah dari dua rumusan ini. Yang pertama adalah nasionalis, kedua adalah religius. Nasionalis tanpa religius tidak akan jadi. Begitu juga sebaliknya. Coba tanya anak sekarang, nasionalisme itu apa dan religius, mereka tidak akan mengetahui. Karena hal ini yang memang benar-benar diinginkan oleh orang-orang yang memang benar-benar menginginkan di satu wilayah ataupun bumi terbaik di wilayah NKRI ini untuk dikuasai. Wongnya iki dibodohkan. Sehingga untuk mau naik ke istilah religius itu nggak akan dapat. Karena apa? Sejarah ya kayak gini, nggak dirawat. Misalkan kalau dirawat, insya Allah nanti akan ada sawab dari para roh leluhur yang memang benar-benar mendoakan dan memiliki rasa terima kasih. Dan hal itu akan menjadikan sebuah kota Banyuwangi yang akan berkembang lagi menjadi kota yang religius. Amin. Nah, seperti itulah. Mungkin ada tempat lagi mas? Mungkin ada tempat lagi? Ada. Oke. Ayo, jalurnya nih di mana ini? Ojo liwat kandangnya pitik wonge lho ya. Kene samping. Lewat samping kono apa nanti? Sampingnya lewat samping. Ayo teman-teman ya, kita lihat lokasi selanjutnya. Gimana mas? Seru banget. Ini sebelah sini. Di lokasi. Monggo. Yang tahu sejarah Kangpur. Ini teman-teman ya, untuk lokasi berikutnya ini ada sebuah batu. Coba sejarahnya gimana? Kangpur sama Pak Rahidi. Nah ini konon ceritanya juga ada keterkaitannya juga dengan sejarah. Ya. Batu apa ini namanya? Ya, pengetahuan saya sih kata mana apa kayak napak tilas kan, petilasan lah. Petilasan. Yes, petilasan. Sini ya mas. Yes. Dulu petilasannya Mbah siapa atau ada yang ada nama-nama tokoh tertentu yang ada di sini nggak? Dia tuh kayak Singolaksono. Oh Singolaksono. Berarti Yang petilasan. yang Wafat di sini. Lolos ini. Oke. Ya alhamdulillah. Seru ya mas ya. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang memang patut dikuak hal ini mas. Patut dikuak sehingga untuk next video mas, insya Allah kita kuak siapa sih Singolaksono itu, mungkin seperti itu. Ya benar. Singolaksono Maunya itu kan gitu. Singolaksono itu siapa, dari mana, dan visi misi beliau itu untuk babat di kota ini sebagai apa dan untuk apa, yang pasti ada arah dan tujuan. Coba gini Gus, untuk lebih jelasnya mungkin ya lebih akuratnya. Coba nanti kita tanya-tanya kepada Pak Lurah gimana? Ya jika hal itu diperkenankan, dengan sangat berbangga hati sekali kita sebagai putra daerah
ayo kita kembangkan bersama. Kalau masalah Pak Lurah insya Allah mendukung banget. Dalam arti kemarin itu di sini juga Pak Lurah. Siap, Waktu, bagus. iya. Oke. Waktu Mungkin kita di sini malam ya pas waktu itu ada Pak Lurah. Oke, mungkin untuk melengkapi video ini Gus, nanti kita akan Q&A dengan Pak Lurah. Cakep. Lebih enak kan? Lebih enak biar teman-teman yang ada di rumah, biar semuanya penonton semuanya itu lebih jelasnya. Siap. Jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi video ini kita upayakan untuk sebagai menjadi video yang legal. Jadi kita tuh bukan kok terus ngawur macam-macam. Kalau rencana Pak Lurah, kalau memang ini udah terbukti dalam arti udah ada kayak silsilahnya udah benar, memang mau difilmkan memang rencananya langsung dikebiarkan di Wirabumi Srono di lapangan, diundang para anulah dalam arti di ini loh hari jadi kebaman. Betul. Jadi gini kesimpulannya, ayo kita dukung bersama untuk kemajuan hal ini, karena negara tanpa ada desa itu nggak jadi, Mas. Sehingga dari hal yang terkecil ini kita kuat untuk apa? Kesimpulannya hanya sebatas kita itu menghormati akan sejarah leluhur seperti hanya Pak Karno. Kenapa Pak Karno memakai jas merah? Itu ada filosofi tertentu yang kaitannya kalau memang negara ini bisa kepingin menjadi negara maju, jas merah itu kuncinya. Yang diartikan dan filosofinya jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi hal itu insya Allah akan sangat mendukung sekali dengan adanya jika roh leluhur ini yang memiliki petilasan ini Singolaksono dan siapapun itu yang kaitannya beliau itu juga ikut andil untuk membuat negara ini bisa merdeka. Untuk apa kita tidak hormati dengan adanya kita itu nyadran, kita buat sadranan di tempat seperti ini. Dan untuk legalitasnya kita langsung ke Pak Kepala. Selanjutnya berarti kita ke Pak Lurah ya. Pak Lurah ya, Pak Lurah. Oh siap. Oke teman-teman ya, itu tadi video kita untuk cek lokasi. Untuk selanjutnya kita Q&A dengan Pak Lurah, baru nanti ke Menguak ya, sebuah misteri yang ada di salah satu di desa di Banyuwangi ini. Di Banyuwangi ya. Oke. Di tepatnya di desa Sumberan. Di desa Kebaman. Kampung Sumberan, Kecamatan Srono. Oke. Srono. Oke, monggo langsung aja. Oke, monggo.